Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di hari yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka menjalankan ibadah salat Jumat. Kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan rangkaian amaliyah ibadah kita di hari ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, salah satu sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita selaku hambanya adalah melaksanakan amalan yang kelihatannya biasa-biasa saja, amalan yang rendah, amalan yang kecil, tetapi pahalanya setara dengan pahala ibadah haji dan umroh. Luar biasa. Apakah itu? Kata beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatil maktubah fa ajruhu ka ajril haji mahrumi. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, dalam keadaan punya wudu, dalam keadaan suci untuk melaksanakan salat fardu, maka pahala yang Allah akan berikan kepadanya adalah setara dengan pahala haji yang mulia. Kita dari rumah kita menuju ke tempat ini, sebelumnya kita sudah berwudu terlebih dahulu dalam keadaan suci, atau ketika kita batal, kita terlebih dahulu wudu kemudian masuk ke dalam masjid. Perjalanan kita saja belum melakukan sholat dan lain sebagainya, ketika kita hadir di masjid ini, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pahala kepada kita secara setara dengan haji yang mulia. Subhanallah. Belum lagi ketika kita sholat Jumat seperti ini ataupun pergi sholat zuhur, kata Zaidul Akbar bahwa sholat zuhur yang kita lakukan, sholat Jumat hari ini yang akan kita lakukan, itu merupakan terapi bagi orang yang penyakit jantung. Karena saat itu jantung kita rileks, dirilekskan atau diistirahatkan. Untuk apa? Dari mulai pagi sampai detik ini kerja terus, dipompa terus. Saat kita melaksanakan olahraga sholat zuhur itu, disitulah rileksnya jantung kita, istirahatnya jantung kita. Kata beliau Zaidul Akbar, terapi yang paling sip dan terapi yang paling bagus adalah melaksanakan sholat zuhur. Kajian Islam bahwa ketika kita melaksanakan sholat zuhur, begitu panasnya bedengkang bahasa kita, begitu panasnya yang sangat luar biasa. Alhamdulillah saat ini tidak begitu panas. Itu kelak di akhirat akan menjadi penghalang kita ketika sinar matahari, ketika matahari sejengkal daripada ubun-ubun kita diganti oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Walaupun toh matahari ada sejengkal di ubun-ubun kita,
tidak terasa panas karena kita sudah terbiasa latihan di dunia, dan Allah berkati itu, Allah ridhoi itu, Allah ganti itu dengan sejuknya matahari walaupun toh sejengkal daripada ubun-ubun kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa man kharaja ila tasbihid duha la yansabahu illa iyyahu fa ajruhu kajril mu'tamiri. Barang siapa keluar dari rumahnya, apakah itu ia mau ke masjid ataukah ke tempat musola ataupun ke tempat yang lain, ia lakukan salat duha, maka pahala yang ia akan dapatkan diberikan dari Allah Subhanahu wa taala seperti pahala umroh. Beruntunglah Bapak dan saudara-saudara sekalian yang sudah terbiasa istiqamah melaksanakan salat duha. Lebih-lebih bagi saudara-saudara kita yang belum pernah umroh, yang belum pernah haji, Allah akan berikan pahala haji dan umroh. Yang pertama. Yang kedua, kata beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sholal ghada fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'u samsi summa shalla rak'ataini kanat lahu kajri hajatin wa umratin. Yang kedua, kata beliau baginda Rasul, amalan yang dianggap kecil, yang sederhana, tapi pahalanya setara dengan haji dan umrah adalah ketika kita menuju ke masjid-masjid Allah, khususnya salat subuh berangkat dari rumah kita, kemudian salat subuh berjamaah. Setelah itu kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu'u samsi, sehingga keluarnya atau terbitnya matahari. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Apakah dengan zikir tadarus Al-Qur'an, zikir-zikir yang lain, amal-amal ibadah yang lain, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang tersebut pahalanya adalah seperti haji dan umroh. Yang sebelumnya ia lakukan rak'ataini kanat lahu ka ajril hajjatin wa umratin. Salat subuh sudah, kemudian kita berzikir kepada Allah. Waktu masuk syuruk, kita salat syuruk, belum duha tapi syuruk, 2 rakaat, Allah akan berikan pahala kepada kita seperti pahala haji dan umrah. Alhamdulillah di masjid kita sering bapak-bapak begitu selesai sholat subuh berzikir kepada Allah dengan tadarus, dengan zikir dan lain sebagainya. Begitu suruh, tak lama kemudian laksanakan sholat suruh baru pulang ke rumahnya. Pahala yang kita dapatkan seperti haji dan umrah. Terakhir, kata beliau baginda Rasul Muhammad SAW, 3 amalan yang sepertinya sepele dan kecil, tapi pahalanya setara haji dan umrah adalah man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamatan hajjatin. Barang siapa datang ke masjid kepinginnya belajar atau kepinginnya mengajar, apakah itu mengajar Al-Quran ataukah itu belajar Al-Quran ataupun belajar ilmu agama, dengarkan tausiah guru-guru kita, ustadz kita, apakah itu ba'da maghrib, ba'da subuh, ba'da isya dan lain sebagainya, Allah akan berikan kepada kita yang mau belajar, yang mau mengajar seperti pahala setara dengan haji dan umrah. Alhamdulillah itu sudah kita lakukan di masjid-masjid kita, di masjid-masjid yang lain, ketika diperdengarkan apakah itu peringatan Isra Mi'raj dan lain sebagainya, kajian tablik akbar dan lain sebagainya, Allah akan berikan kepada kita pahala setara haji dan umrah. Belum lagi salatnya, belum lagi i'tikaf kita, duduk kita, Allah akan berikan ganjaran ataupun pahala buat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketiga amalan kecil ini bukan berarti kita tidak wajib lagi untuk melaksanakan haji ataupun umrah. Ini adalah penyemangat bagi kita. Kewajiban haji walaupun toh tiap hari kita dapatkan pahala setara dengan itu, tetap
wajib hukumnya bagi kaum muslimin wal muslimat untuk melaksanakan kewajiban haji, walaupun toh wajibnya sekali dan selanjutnya adalah sunnah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang belum mampu ataupun belum diundang oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji dan umrah, apa yang kita lakukan itu mudah-mudahan setara dengan haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha. Barakallah. Ya Allah, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah sehatkan kita, berikan rezeki yang luas kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim.